Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Channel ini dibuat untuk mendengarkan inspirasi dari seorang guru yang ada di pedalaman sana, agar Indonesia menjadi kuat karena gurunya hebat. Bersama kita hadir seorang pemuda kelahiran Ujung Pandang pada tahun 1987 yang sekarang bertugas sebagai guru di daerah terpencil di Papua sana. Saya bacakan CV beliau pada tahun 2013 sampai 2014 pernah mengikuti program SM3T di SD Impres 74 Siwi, Manokwari Selatan. 2017 sampai 2023 beliau menjadi guru di SD Negeri Armopa 7, Sarmi, Papua. Dan 2023 sampai sekarang menjadi guru di SD Negeri Newerawar, masih di Kabupaten Sarmi, Papua. Beliau adalah Bapak Muhammad Abdi, SPDGR. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar pemirsa masih tetap mendapatkan video-video yang lainnya dalam frekuensi yang sama, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Kita sapa dulu, hari ini adalah Pak Abdi. Apa kabar, Iya, Pak? Bapak. Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Sekarang musim apa nih di Papua nih? Di Sarmi nih? Eh, musim ini rambutan. Wah, Masya Allah. Masa rambutannya apa namanya? Ngelotok-ngelotok. Iya, rambutan, durian, sama Wah, musim hujan ini. musim duko ya, sama untuk daerah Iya. tropis nih, bulan begini, musimnya dari mulai bulan Desember kemarin, November, Desember. Kita akan berbincang-bincang selama beberapa waktu ke depan untuk mendengarkan pengalaman Pak Abdi di daerah terpencil sana. Tetapi pemirsa, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pemirsa, video ini menunjukkan pengalaman Pak Muhammad Abdi ketika pertama kali ditugaskan di daerah terpencil. Karena belum ada fasilitas, belajar terkadang dilaksanakan di balai kampung, di gereja, ataupun di tempat lain tanpa meja, tidak ada bangku, tiada pula papan tulis. Siswa terkadang juga tidak mau pergi ke sekolah dengan berbagai macam alasan. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, guru harus menjemput siswa ke rumahnya. Untuk mencapai tempat kerja, guru harus menghabiskan waktu berjam-jam perjalanan. Dalam kondisi banjir, guru terkadang tidak bisa sampai ke sekolah. Akibatnya, proses belajar tidak dapat dilaksanakan. Sungguh, pengabdian seorang guru di daerah pedalaman dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Dengan fasilitas yang terbatas, proses belajar mengajar harus tetap berlangsung demi mencerdaskan anak bangsa. Sungguh, sesuai dengan namanya, Abdi, pengabdian seorang Muhammad Abdi, guru di daerah pedalaman, di daerah terpencil. Guru yang hebat, Indonesia menjadi kuat. Guru mulia karena karya. Baik, Pak Abdi, Iya, Bapak. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali untuk mendapatkan inspirasi bagi khususnya para mahasiswa di tingkat-tingkat akhir yang ingin menjadi guru, yang ingin mengabdi di daerah-daerah yang memang memerlukan sebagaimana video tadi kita saksikan. Saya ingin tanya, apa motivasi Anda mengikuti program SM3T pada tahun 2013-2014? Dan juga diteruskan dengan program GGD pada tahun 2017. Yang sudah pasti penempatan di daerah 3T yang sekarang ada di Sarmi sekarang ini. Tolong ceritakan Iya, motivasi. salah satu motivasi saya untuk mengikuti SM3T yaitu pada saat
tahap akhir kuliah, saya pernah mendengar isu bahwa untuk S1 PGSD untuk menjadi guru nantinya akan harus ikuti pendidikan profesi dulu baru bisa menjadi guru. Jadi Ya. ada beberapa informasi dari teman, ada ada untuk mengikuti kegiatan profesi itu ada semacam mengabdi dulu di daerah terpencil. Oleh karena itu saya mencari informasi tentang informasi itu, akhirnya saya menemukan program SM3T. Kalau kita Ya. mau mengikuti pendidikan profesi guru secara gratis dari pemerintah, kita harus mengabdi dulu di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satunya karena kita adalah orang kampung yang tidak pernah keluar daerah, mungkin salah satu kesempatan kita bisa keluar dari daerah kita sendiri, sekalian jalan-jalan dan sambil bekerja istilahnya, Bapak. Masya Allah. Jadi motivasinya ingin jalan-jalan, juga ingin mengetahui daerah lain secara gratis ya. Iya, salah satunya seperti itu, Bapak. Dan akhirnya Anda mendaftarkan diri untuk SM3T. Di daerah Iya. mana tuh? Di SM3T. Eh, Tepatnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Ketika itu. Ya. Iya, Terus tahun Anda 2013, sampai lulus SM3T 2014. 2014, iya. Terus Anda mengikuti PPG Prajabatan ya, PPG Perajabatan. dan Anda menjadi seorang profesional. Iya, dikatakan seperti itu, Bapak. Bisa Anda ceritakan eh, pengalaman di SM3T di SD 74 Manokwari Selatan itu? Apakah ada listriknya? Sudah ada? Berapa lama perjalanan dari sekolah, dari rumah tempat tinggal ke sekolah? Bagaimana respon masyarakat? Kalau kita lihat di video tadi, Anda berjam-jam gitu untuk sampai ke sekolah. Untuk pada saat mengikuti S3T, tentunya kita sudah dibekali ilmu bahwa nanti akan ditempatkan di daerah yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Jadi pas ditempatkan di SD 74 Siwi, memang keadaannya sudah seperti itu, tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Hmm. Dan untuk masalah tempat tinggal, kami memang diberi sebuah tempat memang yang tidak jauh dari sekolah, Bapak. Hmm. Dan masyarakatnya pun sangat menerima kita dengan baik, Hmm. dan masyarakat juga terbuka dengan kita yang sebagai pendatang istilahnya di tempat mereka. Hmm. Selama 1 tahun ya, Selama 1 tahun, iya. di banyak tempat ada cerita kalau teman-teman SM3T ini diganduli. Dalam tanda kutip, ketika program selesai, masyarakat di situ tidak mau ditinggalkan. Apa itu Iya, terjadi pada Pak Abdi? betul Bapak. Jadi pada saat menjelang akhir tugas kami di Manokwari Selatan kemarin, masyarakat itu sudah bagaimana ya, sudah mulai agak resah-resah mendengar kita akan mau kembali ke daerah masing-masing. Dan saya sangat bangga sama masyarakat di tempat saya mengaji dulu. Itu Hmm. satu hari sebelum kami pulang itu kita dibuatkan acara besar Bapak di masyarakat di kampus tersebut. Ya, Semacam acara untuk istilahnya pelepasan. melepas kita. Ya. Iya. Tapi mereka keberatan nggak ketika Anda pergi dari dari Manokwari Selatan itu? Iya, tentunya dia keberatan kita pergi karena tapi dia ada sebagian sudah mengerti bahwa inilah kita tugas. Memang tugas kita cuma 1 tahun, jadi ada yang mengerti. Dan pada saat kami Pak pergi meninggalkan tempat itu, satu kampung itu mengantar kami ke atas base. Masya Allah. Satu kampung masyarakat semua dari beberapa kampung semua berkumpul di sekolah kami mengantar kepergian kami pada saat kami mau meninggalkan lokasi penugasan SMTKT kemarin. Baik. Setelah Anda selesai SM3T, Anda mendaftarkan ke guru garis depan ya. Iya Bapak. Dan itu pun setelah mendapatkan sertifikat profesi. Nah, Iya betul. tolong ceritakan tuh bagaimana GGD pertama di SD Negeri Armopa 7. Ya. Iya, dengan bekal pengalaman SM3T kemarin, Hmm. bahwa ini ada kesempatan program dibuka kembali dengan nama yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk mengabdi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Akhirnya pada tahun 2016 dibuka pendaftaran, saya mendaftar GGD untuk penempatan Sarmi.
Dan masyarakatnya pun dengan masyarakat yang waktu saya di SMT3T tidak berbeda jauh. Ya. Masyarakatnya sangat welcome dengan kita, sangat baik dan sangat bersyukur dengan adanya kehadiran kami di kampung tersebut. Untuk Hmm. masalah tempat dan lokasi tidak berbeda jauh juga dengan waktu SMT3T, tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Dan pada saat pertama kali saya datang, saya Pak tinggal di rumah di balai kampung, rumah kepala desa yang hanya ini bekas kios saya tempati selama saya 1 tahun tinggal di rumah tersebut. Ya, Enam tapi tidak tahun apa-apa. Anda Yang penting saya ada tempat untuk berteduh, ada tempat-tempat tinggal, tidak masalah mau bagaimana tempatnya. Yang penting saya bisa istirahat lah istilahnya. Sampai kemudian 1 tahun tinggal di rumah kepala kampung, akhirnya rumah dinas di sekolah di Arma 47 sudah selesai, akhirnya saya pindah ke dekat sekolah tersebut. Hmm. Tapi Anda di video tadi menunjukkan apa perjalanan ke sekolah itu sangat jauh, kadang-kadang berjam-jam dan kadang-kadang juga banjir. Gimana itu terjadi? Itu penempatan sekolah yang sekarang Bapak yang di Oh, Niwerawa, karena baik. sekolah saya dengan tempat tinggal saya agak jauh, jadi Baik. Kita kembali ke SD Negeri Armopa dulu. Arma 47 iya. Berapa banyak siswa di sana, Pak? Pada awalnya saya masuk kurang dari 100, sekitar 97 siswa. Tapi Oh, banyak ya. sekarang sudah semenjak saya ini pindah, saya dengar siswanya sudah ratusan. Banyak ya. Berarti itu di sekitar Banyak, iya. kabupaten ya. Iya. Ada beberapa kampung yang bersekolah di Arma 47 tersebut, jadi siswanya banyak. Hmm. Hmm. Terus ketika di Manokwari Selatan itu jauh dari tempat sekolah nggak? Kalau di Manokwari Selatan juga Pak, kebetulan kita dikasih rumah tempat memang tidak jauh juga dari sekolah juga sih Bapak. Baik. Itu tahun 2013 sampai 2014 ya. Iya, Sedangkan di Armopa itu 2017 sampai 2023 ya. 2023 iya. Saya pikir itu apa namanya, pada saat penempatan pertama itu di daerah-daerah yang memang agak susah. Ternyata dekat, tidak jauh ya ke sekolah ya. Ya, untuk Ya. penempatannya tidak jauh, tapi kalau untuk situasi di kondisi lingkungannya itu tidak berbeda jauh dengan waktu SM3T yang tidak ada Hmm. jaringan. Waktu pertama kali saya datang tidak ada jaringan dan tidak ada listrik, itu Bapak. Ya. Bagaimana dengan fasilitas sekolah? Fasilitas sekolah ya untuk yang di Arma 47 hanya apa gedung saja Bapak. Tidak ada fasilitas yang memadai. Ya. Hanya gedung sekolah saja. Sudah itu pun sudah bersyukur dengan adanya gedung sekolah. Tidak ada bangku Kalau yang di Arma 47 ada bangkunya, ada mejanya, dan papan tulis ya. Itu iya syarat-syarat ada yang bangku ada. yang sederhana saja. Nah, sekarang tolong ceritakan di mana itu yang tidak ada bangku, tidak ada papan tulis, terus ngajarnya di mana di balai kampung Di Balai atau Kampung. ya. Iya, pada tahun 2023 kemarin, Hmm. memang pada saat akhir semester saya pernah mengatakan ke sekolah saya lama, dan menghadap ke Kabid, saya rasa apa ya, karena sudah 5 tahun berada di sekolah ini, kayaknya saya ingin lebih mau menggali mengeksplor lagi kemampuan saya untuk mengajar di daerah 3T. Hari itu saya pernah meminta ke sekolah yang lebih jauh lagi Bapak dari kota. Itu pun lebih lebih pedalaman lagi, tapi hari itu Pak Kabid menawarkan kepada saya ada sekolah ini Bapak. Sebenarnya sudah dari 2020 itu sudah mau dibuka, tapi sampai sekarang tidak ada gurunya. Hmm. Jadi mau tidak mau biar sudah Bapak saya yang pindah ke lebih pedalaman lagi tadi itu saya rubah dan memilih menerima tawaran dari Pak Kabit untuk menerima sekolah ini, untuk membuka sekolah ini yang ada di Niwirawar, yang memang tidak jauh dari 1 jam lah, 1,5 jam dari kota. Hmm. Yang memang keadaan sekolahnya itu sudah rencana dibangun 2020. Dan Hmm. ketika saya sudah masuk 2003 itu memang karena belum ada gedung sekolah, tidak ada bangku, tidak ada meja, akhirnya saya meminta izin ke kepala kampung untuk biar sedang untuk sementara sampai dengan gedungnya akan dibangun, saya izin untuk memakai balai kampung untuk pakai anak-anak kita belajar Itu belajarnya di balai kampung di dan balai juga kampung Bapak juga selama di
1 semester ya. 1 semester. Dan atau di gereja? Semester kedua akhirnya saya minta izin lagi kepada kepala desa untuk menggunakan bagian rabat gereja ya, karena ada ruang kosong di sana, ada meja, ada bangku, ada papan. Jadinya saya minta izin, mungkin bisa kita pindah ke gereja untuk anak-anak pakai belajar lebih baik lagi daripada di balik kampung, karena di balik kampung memang tidak ada meja, tidak ada bangku, tidak ada papan. Jadi saya meminta izin kepala desa untuk menggunakan samping bagian gereja. Ya. Dan itu terjadi pada tahun 2023. 2003 ke ya 2004 ya. Ya, 2003, 2023 dan ke 2024. Selama Iya. 1 semester itu Anda mengajar Satu, tanpa iya. ada bangku, tanpa adanya meja, tanpa adanya papan tulis. Tidak ada sama sekali Bapak. Jadi hanya bermodalkan saya hari itu membawa kertas untuk menuliskan apa yang mau saya ajarkan kepada siswanya. Silakan tulis ini, Pak Guru yang tulis di kertas nanti tulis. Nah, tiba di gereja, alhamdulillah ada papan lah. Jadi saya bisa sedikit membantu untuk anak-anak lebih memaksimalkan belajarnya. Hmm. Hmm. Itu bisa ya, bisa belajar tanpa ada meja dan tanpa ada bangku, apalagi papan tulis. Bisa Bapak. Jadi selama anak-anak juga belajarnya semangat, ada yang penting di mana bisa ada tempat datar pakai untuk alas menulis, mereka bisa. Baik. Berapa orang siswa ketika itu? Hari itu Kira-kira. pertama kali saya buka siswa 9 orang Bapak, Nah, 9 orang. 9 orang. Di video Anda bercerita kalau siswanya itu kadang-kadang tidak masuk sekolah. Kenapa itu, Pak? Iya, pada awalnya waktu pertama kali kita buka sekolah itu anak-anak bagaimana ya, maksudnya dia sudah tahu bilang kita sudah sekolah dimulai, tapi anak-anaknya ketika saya sudah tiba di sekolah, anak-anak belum ada yang datang. Akhirnya sudah karena lama juga saya menunggu beberapa jam belum ada yang datang, akhirnya berinisiatif untuk istilahnya jemput bola lah, mencari mereka ke Menjemput rumahnya mereka. dari rumah ke rumah untuk ayo mari kita sekolah, Pak Guru sudah datang ini. Dan Iya. gimana sikap orang tua ketika itu? Orang tua artinya karena sudah beberapa bulan saya jalan seperti itu, akhirnya saya kumpulkan orang tuanya, mama, bapak, Pak Guru, saya ini sudah jauh-jauh datang dari kota ke sini untuk mengajar anak kalian. Tolong untuk maksudnya kerjasamanya bagaimana supaya anaknya bangun pagi langsung ke sekolah, tidak bermain dulu baru ke sekolah, atau lihat datang saya dulu baru datang ke sekolah. Karena saya juga kalau dari rumah ke sekolah itu kan sudah membutuhkan beberapa waktu yang lama. Kalau tiba lagi sampai di sekolah, anak-anak belum datang, saya cari lagi siswa. Jadi berapa jam kita habiskan untuk belajar saja kalau hanya untuk pergi mencari siswa. Dan itu Akhirnya jauh-jauhan ya. orang tua sadar, akhirnya ya anak-anak sudah mengerti, bilang ya sudah Pak Guru sudah datang, Pak Guru sudah mau ajar kita, mari ton kita datang lebih duluan daripada Pak Guru. Nah, salah satu cara untuk mereka lebih duluan datang, Bapak, saya membawakan sebuah jajanan tiap hari. Bila siapa yang mau Jajan. dapat jajanan, datang ke sekolah tiap hari, datang lebih duluan daripada Pak Guru. Jadi itu saya lakukan selama setiap hari selama saya berada di balik kampung dan di gereja. Masya Allah. Iya. Jadi Anda ini memberikan makanan berupa jajanan untuk Jajanan, ya. menarik supaya siswa bisa masuk sekolah. Tertarik di sekolah, dan saya juga maksudnya bukan istilahnya capek untuk pergi, tapi setidaknya mengurangi waktu untuk kita belajar di sekolah, karena kalau apalagi kelas 1 hanya paling Pak kalau sudah jam 10 anak-anak sudah teriak lapar. Jadi kalau dia sudah teriak lapar dia minta pulang, ya saya mau tidak mau saya pulangkan. Jadi Saya lihat di video Anda itu ada anak yang tidak pakai sepatu ke sekolah. Di mana itu? SD yang sekarang Bapak, SD Negeri Niwirawi yang saya tempati sekarang, karena tiap hari saya bikin video tentang kehidupan kami di sekolah, yang memang ada yang sebagian berseragam, ada yang tidak berseragam, dan akhirnya beberapa video yang saya posting ada beberapa orang yang tertarik memberikan Sumbangan. semacam sumbangan kepada siswa kami. Oh, dari mana itu, Pak? Ada beberapa teman-teman di dunia maya yang memberikan
Pak Guru ini ada sedikit rezeki untuk Pak Guru berikan kepada siswa, ada yang berupa, jadi banyak Bapak, ada yang berupa makanan, ada yang berupa seragam, ada yang berupa alat tulis. Jadi saya sangat bersyukur masyarakat yang bukan hanya di lingkungan Papua, tapi seluruh Indonesia yang melihat video kami yang setiap kami buat Hmm. itu banyak yang memberi sumbangan kepada sekolah kami. Hebat, hebat, hebat ini. Pak Abdi, kalau saya lihat, kalau saya dengar cerita cerita Pak Abdi ini dari 3 tempat yang berbeda ya, di Manokwari Selatan, di mana, di Sarmi, di apa, Armopa, dan sekarang itu nampaknya sekarang ini lebih berat ya. Iya, lebih berat sekarang Bapak. Karena Berat. saya juga mengajarnya seorang diri, tidak tanpa bantuan teman. Jadi ya beda dengan sekolah-sekolah terdahulu yang ada rekan kerja yang bisa membantu mengcover kalau kita tidak hadir. Jadi kalau sekarang memang saya kerjakan seorang diri, mulai dari mencari siswa, mencari mengajar, sampai mengatur administrasi sekolah itu sendiri Bapak. Jadi Saya bukan mentertawakan Pak Abdi, tetapi saya merasa terharu. Ternyata Anda pengabdian dari tahun 2013, sekarang 2025, sudah 12 tahun mengabdi. Bukannya Anda itu pindah dari tempat yang susah ke tempat yang senang, tetapi tempat yang lebih senang ke tempat yang sangat susah sekarang ini. Anda seorang kepala sekolah, Anda seorang guru, Anda juga sebagai seorang operator, seorang iya, administrator, Anda orang yang sangat sakti. Pak Abdi, eh, iya. bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah sekarang tempat Pak Abdi mengabdi ini? eh Perhatian pemerintah daerah ya tentunya, selain karena melihat kita sudah 1 tahun berjalan belum ada gedung sekolah, akhirnya Hmm. pemerintah membangunkan kita sebuah gedung baru yang memang baru dipakai tahun ajaran baru kemarin, semester kemarin kita baru mengoperasikannya gedung tersebut. Dan kami sangat bersyukur dengan adanya gedung baru, tapi satu lagi kendalanya, selama kita membuka gedung itu ternyata di dalamnya masih kosong, belum ada meja juga. Jadi selama beberapa bulan kita gunakan gedung baru itu, masih kita belajar juga masih melantai, tapi semangat anak-anak saya juga sedikit bangga melihat anak-anak, karena walaupun tidak ada bangku, tidak ada ini, anak-anak masih tetap datang ke sekolah walaupun fasilitasnya belum ada. Itu salah satu bantuan dari pemerintah dengan adanya gedung baru untuk kami Gedung pakai baru, belajar. ada ruang Ya. kelas baru ya. Kalau kelas baru ya, Berapa? Berapa kelas? Berapa ruang? 3 ruang. 3 ruang untuk 3 ruang. 9 orang anak ya. Sekarang 12 Bapak, karena sudah Sekarang 2 12. kelas. Ada Itu pun dua masih kelas. 2 kelas, cuma 12 siswa, 12 siswa, ada Anda seorang diri guru ya. orang diri. Masya. Iya. Sekarang kursi meja sudah ada sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah ada bangku mejanya dan papannya sudah ada, sudah Sejak berapa lama? ya kita syukuri sekarang yang ada, walaupun papannya masih sudah bagaimana, tapi masih layak lah untuk kita pakai belajar. Sudah berapa lama itu keberadaan fasilitas itu? Baru baru 1 semester ini Bapak, kurang Baru lebih 6 bulan 1 semester. lebih kita pakai. Iya. Baik, baik. Apa harapan Pak Abdi terhadap pemerintah atau pemerintah daerah? Harapan saya kepada pemerintah khususnya daerah kami lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di pinggir kota, yang lebih pedalaman, lebih memperhatikan dari segi sarana dan prasarananya, dan untuk guru-gurunya juga untuk lebih menempatkan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah pedalaman Bapak, tidak berkumpul di kota saja. Baik. Pak Abdi, apa tantangan terbesar selama Anda mengabdi 12 tahun di daerah terpencil? Tantangan dari pertama dari diri pribadi sendiri itu hanya karena kita jauh dari keluarga, artinya ada kerinduan untuk berkumpul dengan keluarga, itu yang sangat yang sangat mahal bagi kami. Dan yang kedua hanya tantangan perjalanannya saja, mungkin pemerintah lebih memperhatikan perjalanan kami, bisa memperbaiki lah istilahnya jalanan menuju ke sekolah-sekolah yang terpencil, dan
lebih membantu dengan masyarakat, lebih menggiatkan anaknya untuk lebih bersemangat untuk ke sekolah lagi. Anda betah di sana, Pak Abdi? Alhamdulillah betah, walaupun banyak orang mengatakan, Pak Guru, kenapa mau pindah ke sekolah-sekolah yang lebih jauh, kenapa tidak pindah ke kota saja, bilang. Karena memang cita-cita kita adalah sebagai guru GGD yang memang diprioritaskan untuk mengajar di daerah seperti itu. Jadi saya sudah tanamkan dalam diri, saya harus karena saya merasa lebih dibutuhkan di sekolah-sekolah yang lebih jauh lagi daripada kita di kota. Anda seorang pahlawan, pasti. Ah, Pak Abdi, ini kalau kita cerita ini panjang sekali, tidak akan pernah berakhir ya. Ah, 1 jam, 2 jam, mungkin 1 hari tidak akan pernah cukup. Tapi barangkali kita akhiri dulu sampai sini. Anda adalah seorang yang sungguh hebat, mau mengabdi sesuai dengan nama Anda, Pak Muhammad Abdi, SPDGR, mengabdi di daerah-daerah terpencil, pengalaman di 3 tempat yang dari waktu ke waktu ternyata bukannya bertambah enak, tetapi bertambah susah. Tetapi Anda ikhlaskan menghadapi itu semua. Halo? Ikhlas, Bapak, ikhlas lahir batin, lahir di akhirat. Ya. Pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini dengan Bapak Abdi, Pak Muhammad Abdi, guru garis depan dulunya, guru SM3T dan guru garis depan, guru GGD yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016-2017. Sekarang beliau mengabdi di daerah yang memang sangat membutuhkan. Pemirsa, cerita beliau dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian lebih lagi kepada guru-guru di daerah terpencil. Keberadaan Pak Muhammad Abdi ini adalah dalam rangka merangkai NKRI melalui pengabdian dan pengorbanan guru di daerah terpencil. Anak-anak didik kita di daerah pedalaman juga harus merasakan pendidikan yang sama dengan daerah-daerah lainnya. Keberadaan Pak Abdi ini sangat membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Abdi, saya patut berterima kasih kepada Pak Abdi yang berkenan menceritakan pengalaman Anda yang sangat bermanfaat untuk kita semua di Kang Pranata Official ini. Semoga cerita Pak Abdi ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada para pengambil kebijakan. Ternyata memang banyak guru-guru hebat seperti Pak Abdi, sehingga Indonesia menjadi kuat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita dapat bersilaturahmi tetap untuk mendengarkan inspirasi-inspirasi yang lain dari seorang tokoh pendidikan yang mengabdi di daerah-daerah yang mereka juga perlu pendidikan yang bermutu. Pak Abdi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.